Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah yang semoga Allah memberikan kepada kita rahmat dan rizkinya yang luas. Maka pada kesempatan khutbah ini kita akan menceritakan kisah petualangan dari arwah-arwah orang-orang yang musyrik di saat di penghujung hayat mereka dan di saat mereka di kuburan mereka di alam barzakh. Maka kisah ini bukan bersumber dari novel ataupun telenovela. Dan kisah ini bukan dari
kisah-kisah dari kisah superhero yang buatan manusia dan tidak masuk akal. Namun kisah ini adalah khobar yang bukan hoax. Khobar yang pasti ada dan benarnya. Khobar yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin tentang keberadaan petualangan ruh orang-orang musyrik di penghujung hayatnya dari kehidupan dunia dan kehidupan mereka di alam barzakh. Maka sebelum kita masuk kepada kisah, kita harus mengetahui dahulu apa yang disebutkan dengan ruh-ruh orang-orang yang musyrik. Apa itu kesyirikan? Dan siapa orang yang musyrik? Maka kesyirikan adalah, barakallahu fikum, suatu amalan yang sangat dibenci oleh Allah dan dimurkai. Dan amalan ini hakikatnya banyak sekali. Dan amalan-amalan ini banyak sekali dari kaum muslimin bahkan yang tidak memahaminya meskipun telah melaksanakan sholat, puasa, dan yang lainnya. Maka makna dari ibadah kesyirikan yang sesat adalah mensyarikatkan ibadah dari jenis ibadah kepada Allah. Itu intinya. Maka ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Itu asas dari penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Makna illa liya'budun ay liwahidun. Maknanya mereka untuk beribadah di dunia ini maknanya ibadah yang diberikan kepada Allah, bukan ibadah seperti orang-orang musyrik dan kafir dari selain kaum muslimin. Maka pendalilannya juga di dalam ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah saja, jangan beribadah kepada selain Allah. Maka orang yang melaksanakan kesyirikan memalingkan ibadah yang harusnya straight to Allah. He is the one and only. Diberikan hanya kepada Allah yang dia itu zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka diberikan kepada manusia dari para wali. Dan diberikan kepada para rasul dari jenis manusia. Atau diberikan kepada jin. Atau diberikan kepada iblis. Atau diberikan kepada malaikat-malaikat. Maka ini adalah kesyirikan. Maka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara jelas mereka orang yang musyrik. Karena mereka menyembah Allah dan menyembah nabi-nabi mereka. Maka orang Yahud mereka menyembah Uzair. Yang mana dia dasarnya adalah seorang nabi. Diutus oleh Allah. Dohirnya setelah Musa alaihissalam. Maka dijadikan anak Allah dan disembah selain Allah. Dan begitupun yang di zaman sekarang banyak sekali orang-orang Nasara yang mana mereka menjadikan Nabi Isa utusan Allah, seorang nabi yang mana mereka menganggap Nabi Isa anak Allah. Allah itu mempunyai anak. Lalu tidak cukup dengan itu penghinaan kepada Allah, dinamakan dengan Yesus Kristus untuk disembah selain Allah. Maka mereka meyakini Trinitas. Ibadahnya orang Nasara itu dibagi menjadi 3. Untuk Allah Bapa, di saat mereka mengetuk kening dan dada kanan dan dada kiri, mereka mengatakan with the name of the Father. Untuk nama Allah Bapa. Kemudian and His Son. Dan untuk anaknya Yesus Kristus. Kemudian and the soul of the Spirit. Dan untuk malaikat Jibril. Maka mereka membagi ibadah untuk 3. Maka ini jelas kesyirikan yang nyata dalam peribadatan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Maka mereka orang-orang Yahud musyrik dan orang-orang Nasara musyrik
karena mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah dengan para rasul yang dianggap sebagai anak-anak Allah, maka ini hakikat dari kesyirikan. Maka setelah kita mengetahui bahwa definisi kesyirikan adalah melaksanakan sesembahan kepada Allah dan memalingkan ibadah seperti salat, doa, sembelihan, dan yang lainnya kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Gambarannya yang lebih mudah seperti seseorang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul di Larung, di pantai selatan, kesyirikan. Karena sembelihan diberikan hanya untuk Allah. Dan doa, di mana kaum muslimin yang melaksanakan haul kepada wali fulan di kuburan tertentu, maka mereka mendatangi di hari death day, hari ulang tahun kematiannya, kemudian meminta kepada wali tersebut, wahai wali berikanlah aku rizki, berikanlah aku jabatan yang tinggi, dan sebagainya, maka itu contoh dari kesyirikan. Karena doa hanya diberikan kepada Allah, dan sembelihan hanya diberikan kepada Allah. Seperti Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum, innaladina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu hanya kepadaku, tidak boleh kepada makhluk. Maka barang siapa yang berdoa kepada selainku dan sombong atasnya, maka Allah akan memasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Dan juga sembelihan hanya untuk Allah. Allah berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku dan salatku dan sembelihanku hanya diberikan untuk Allah. Dan juga Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Allah dan sembelihlah sembelihan kalian hanya untuk Allah. Maka ini dari definisi kesyirikan. Dan mereka orang-orang yang musyrik, karena kita telah menjelaskan tadi, akan mengisahkan kepada kalian ruh dari orang-orang yang musyrik. Maka orang yang melaksanakan kesyirikan dinamakan orang yang musyrik, dan perbuatan kesyirikan ini sangat dibenci oleh Allah, disebutkan, diklaim oleh Allah di Al-Quran yang banyak, perbuatan yang paling besar dosanya di sisi Allah. Maka seperti di dalam surat Luqman Allah berfirman, menceritakan tentang Luqman yang menasehati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Dan begitu pun di dalam ayat surat An-Nisa, Waman yusrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang melaksanakan kesyirikan telah dalam keadaan dosa kesesatan yang paling nyata. Waman yusrik billah faqad iftara izman aziman. Di dalam ayat yang lain, barang siapa yang melaksanakan kesyirikan telah melaksanakan dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang cukup bagi kita menjadi pendalilan apa itu syirik dan bagaimana dosanya paling besar di sisi Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, muttafaqun alaih, di mana dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ayudan bin a'zam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dijawab oleh Nabi, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Maka engkau menjadikan tandingan-tandingan dalam peribadatan. Alinea ini menjadi pendalilan tentang definisi syirik. Menjadikan tandingan-tandingan peribadatan kepada selain Allah. Dan alinea yang berikutnya, fitil kal faqrah wa huwa khalaqak antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Maka ini menjadi pendalilan bahwa kesyirikan inilah definisinya. Barang siapa yang menjadikan tandingan sesembahan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu, Allah sangat egois. Tidak boleh
orang yang diciptakan olehnya untuk beribadah kepada selainnya. Dan pendalilan dosa yang paling besar dari pertanyaan, ayudzan bin a'zam. Dosa apa yang paling besar? Maka inilah dari definisi dan dari keadaan kesyirikan itu di sisi Allah. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang melaksanakan kesyirikan di dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah klaim bahwa amalan mereka tidak diterima. Di mana Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka mereka orang-orang yang biasa melaksanakan salat dan bertasyahud, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka setiap dia salat mengucapkan seperti ini, namun dalam acara haul dari wali-wali yang dianggap soleh, maka mereka datang dengan bus pariwisata, mendatangi tempat-tempat kuburan-kuburan keramat dengan dalih wisata religi berpahala. Akhirnya mendatangi kuburan wali dan berdoa kepada wali, masuk kepada kesyirikan, maka salatnya, maka puasanya, maka zakatnya, maka haji dan umrohnya ditolak dan dihapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka berapa banyak dari kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan wali dan mereka melaksanakan salat dan puasa, maka terhapus amalan-amalannya dikarenakan berdoa kepada selain Allah, masuk kepada kesyirikan. Maka ini muqaddimah dari kisah yang akan kita sampaikan tentang petualangan ruh orang-orang yang musyrik di penghujung hayatnya dan juga di alam barzah di kuburannya. Setelah kita mengetahui siapa mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan dan apa itu perbuatan kesyirikan dan bagaimana pandangan kesyirikan di sisi Allah merupakan dosa yang paling besar dan penyebab kemurkaan Allah, maka sekarang kita masuk kepada kisah. Yang kisah ini tentunya kisah yang datang dari ucapan Nabi kita. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Muawiyah Anil A'mas an Zadan. Maka diriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mas, dari Zadan ibnu Amr, kemudian meriwayatkan dari seorang sahabi Al-Bara ibni Azib. Diseriwayatkan dari Al-A'mas Anil Minhal ibni Amr an Zadan, baru dari Al-Bara ibnu Azib. Maka hadis ini, sebelum kita masuk kepada kisah, hadis yang hasan. Dikarenakan Al-Minhal wahwa ibnu Amr, dia adalah rawi yang saduq, hasanul hadis. Adapun Zadan, maka dia rawi yang thiqah. Wa Abu Muawiyah di sini adalah Muhammad ibnu Khazim ad-Darir, wa huwa min athbatin nas anil A'mas. Dia rawi yang thiqatun sabtun dan periwayatannya dari Al-A'mas sangat kuat. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Zadan saduq. Baqiya an Anah Al-A'mas, Sulaiman ibnu Mihran. Maka di riwayat ini telah disebutkan dengan an Anah, namun di riwayat Abi Daud dan juga Imam Ahmad di akhir riwayat disebutkan haddatsana Zadan, haddatsana Al-Minhal. Maka dia meriwayatkan dari gurunya Al-Minhal dengan riwayat yang tasrih. Maka hadis ini hadis yang hasan, semuanya rijalnya thiqat kecuali Al-Minhal, dan telah dihasankan oleh Syekh kami Al-Muhaddits Diyar Ahlil Yaman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Maka kisahnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amal kafir fi akhir min hayatih
wa iqbalihi ilal akhirah ya'tihi minas sama yanzilu ilaihi al malaikah minas sama sudul wujuh wa ma'ahum al kafan wal masuh fayajlisuna min ba'id hatta ya'tiya malakul maut. Maka bagi mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mau masuk kepada Islam dan menyembah kepada selain Allah, maka mereka di penghujung hayatnya dan akan dicabut nyawanya, maka diturunkan malaikat-malaikat yang sudul wujuh, wajah-wajah mereka gelap, hitam pekat. Dan mereka banyak membawa al-masuh, membawa kafan. Dan mereka menunggu sejauh mata memandang sampai datang malaikatul maut. Tsumma ya'ti malaikatul maut fayajlisu fi ra'sihi faqala ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah ila sakhatillah wa ghadabih. Maka wahai jiwa yang busuk, jiwa yang buruk, jiwa yang beribadah kepada selain Allah di dunia ini, keluarlah, keluarlah kepada adab Allah, kepada murka Allah. Maka disebutkan di dalam hadis, fayukhraju min jasadihi kal hadith fi sufil mablul. Maka dicabut nyawanya itu fayunza'u dengan paksa, dengan keras, karena nyawanya ini tidak ingin keluar, ingin mendekam di dalam jasad, karena dia mengetahui setelah kematian ada kehidupan yang lain, yang mana kehidupan yang penuh azab bagi orang-orang yang musyrik dan kafir ini. Maka dipaksa dikeluarkan dengan hinaan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai ruh yang busuk, ruh yang jahat. Maka bagaikan besi yang bercabang-cabang, yang mana dia itu diikatkan ataupun ditutupkan kepada kain suf yang basah, maka ditarik akan terobek-robek kain tersebut. Maka seperti itu keadaan ruh yang dicabut dari orang yang musyrik, karena tidak mau keluar. Maka setelah dicabut ruhnya, fatuda'u fil masuh falam yamsikhul aidi al malaikah. Maka tangan-tangan malaikat tidak mau untuk mengambilnya, tetapi disimpankan oleh malaikat pencabut nyawa kepada al-masuh ataupun kain-kain kafan tadi. Fakharajat minal jism, fakharajat minal jasad minal jism ka'antan min jithah fil ard. Maka keluarlah ruh yang busuk ini bagaikan bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Maka semua malaikat yang berwajah hitam, yang membawa ruh yang busuk ini di kafan, tidak menyentuh dengan tangannya, semuanya merasa bau dan merasa jijik. Tsumma yurfa'u ila sama. Kemudian dibawa ke atas langit. Maka di saat dibawa ke atas langit, para malaikat hidup di atas langit. Setiap dinaikkan ke atas langit bertemu dengan malaikat-malaikat di langit, semua malaikat-malaikat di langit dalam keadaan merasa tidak nyaman. Dan mereka mengatakan, man hada ar-ruh al-khabith. Siapa ruh yang busuk, yang sangat bau menjijikkan ini, membuat kezaliman ruh ini dari kenyamanan para malaikat yang ada di langit, dari bau busuknya.
maka akan disebutkan oleh malaikat-malaikat yang membawa yang berwajah hitam, fayudkaru bi akbahi ismihi hada ruh fulan ibni fulan. Maka akan disebutkan nama-nama dari keturunan-keturunannya yang jahat dan buruk. Seperti ruh yang busuk ini adalah orang yang musyrik, anaknya pelacur, pemabok, pencuri, dan sebagainya. Maka disebutkan dengan nama-nama yang buruk. Bukan nama-nama yang bagus, tetapi nama-nama yang buruk. Bahkan jika bapaknya keturunan yang kafir juga akan disebutkan keburukan bapaknya. Ada ruh fulan ibnu fulan bi akbahi asami di dunia. Diberikan lakob-lakob dulu di dunia yang dia benci. Disebutkan dia sebagai garong dulu, maka dia adalah perompak, garong, dan dia membencinya, akan disebutkan nama itu. Dan dia anak pelacur dan sangat benci dengan ucapan saya anak pelacur, karena memang dia keluar dari rahim pelacur yang bapaknya tidak diketahui, dia membenci nama itu, akan disebutkan dia fulan, perompak, pendolim, orang yang musyrik kepada Allah, anaknya pelacur. Maka disebutkan keburukan nama-namanya bi akbah asma'ihi hinakana fitunya. Summa yurfa wa yurfa fawasala ila sama'i dunya. Maka sampailah akhirnya di langit dunia oleh para malaikat yang sudah merasa jijik, meminta izin untuk diangkat ke atas langit dan tidak diizinkan langit untuk berbuka, untuk membukanya, maka lemparkan saja. Maka akhirnya dilemparkan kepada bumi dan bisa dibawa oleh angin ke tempat-tempat yang buruk dan bisa disambar oleh burung-burung. Maka akhirnya turunlah ke bumi, ke tempat kuburannya. As'allahal karim rabbal arsil azim. Astagfirullah wa atubu ilaih.